Kita teruskan pengajian kita. Hari ini kita masuk surah As-Sajdah ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka, lambung itu perut lah, perut mereka jauhkan, anil madaji', dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufaw wa tam'a, dan mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufa, dengan penuh rasa takut, wa tam'a, dan penuh rasa harap. Ya. Khaufa takut, wa tama'a itu harap. Apa maksud menjauhkan lambung dari tempat tidur? Kalau orang tidur, lambungnya di mana? Di perutnya lah. Jadi perutnya itu, kalau orang tidur, perutnya itu dekat atau jauh dari tempat tidur? Ya dekat lah. Kan nggak ada orang tidur lambungnya diletakkannya di kamar mandi, kan nggak ada itu. Jadi kalau orang tidur, ya lambungnya dekat dengan tempat tidur itu. Ini orang-orang yang beriman itu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa itu? Ya mereka tidak tidur. Nah, mereka tidak tidur. Kalau dia tidak tidur tengah malam itu ngapain? Beribadah. Ngapain? Beribadah. Berdoa kepada Allah. Bisa sholat, bisa zikir, bisa macam-macam. Jadi orang yang beriman itu tengah malam, dia tidak tidur. Tapi dia bangun dan berdoa kepada Tuhannya. Dia sholat malam, yang kita kenal dengan sholat tahajud. Ya. Jadi maksud orang yang jauh lambungnya dari tempat tidurnya adalah mereka tengah malam itu tidak tidur. Ada yang bilang Rasul itu selesai Isya dia tidur itu. Tapi jam 2 dia bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ditinggalkannya tempat tidurnya, dia pun mulailah beribadah kepada Tuhannya. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi tengah malam itu dia bangun itu. Dia berdoa kepada Allah. Pada waktu orang tertidur, dia bangun. Ketika orang terlena, dia berwudu. Ketika orang berhayal, dia tegak. Ketika orang bermimpi, dia sujud. Ketika orang mengigau, dia berdoa. Pada waktu sepertiga malam itulah antara manusia dengan Tuhannya sangat dekat. Waktu itulah kita bercerita kepada Allah apa yang tidak mungkin kita ceritakan kepada manusia. Kita semua ini punya masalah ini. Bahkan saya tengok di sebelah kiri ini orang yang banyak masalahnya semua ini. Banyak punya masalah itu. Mau diceritakan ke anak, tidak enak. Diceritakan ke dunsana, tidak lama. Ceritakan ke istri, tidak sampai hati. Sebab lelaki sejati, biarlah dia tidak bisa tidur, asal istrinya bisa terlena. Mau diceritakan ke kawan, kawan lebih banyak masalahnya. Mau diceritakan ke jiran, nanti viral jadi gosip. Disimpan-simpan jadi penyakit. Kepada siapa bapak-bapak ceritakan? Kepada Allah. Ibu-ibu juga demikian, itu banyak yang punya masalah. Mau diceritakan ke anak, tidak enak. Diceritakan ke dunsana, tidak lama.
Diceritakan ke kawan, kawan pun bermasalah. Diceritakan kepada jiran, nanti viral, jadi gosip. Disimpan-simpan, oh makan hati baulam jantung. Ya. Mau diceritakan ke suami, suamilah puncak masalahnya. Ini mana itu? Gitu. Kepada siapa diceritakan? Pada Allah. Jadi orang yang betul-betul beriman itu tatajafa junubuhum anil madaji'. Dijauhkannya lumbungnya, perutnya dari tempat tidur. Lalu dia yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Tuhannya, khaufa wa tam'a, dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Jadi doa itu dikabulkan Allah kalau kita berdoa dalam keadaan takut. Apa maksud dalam keadaan takut itu? Ya betul-betul sadar kita bahwa yang kita minta itu kalau tidak dikabulkan Allah, memang habislah kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosaku. Muncul rasa takut. Nabi Adam itu satu dosa yang dilakukannya, sudah tinggal di surga, dicampakkan ke bumi. Ini baru tinggal disail, dosa masih banyak. Macam mana caranya itu? Oh, takut luar biasa, takut itu. Ya, takut. Ya. Ayahnya Imam Syafi'i itu hanya karena sepenggal apel itu dicarinya kebun apel tadi. Dia tidak mau gara-gara setengah apel itu nanti Allah tidak menerima amal-amalnya yang lain. Ayah Imam Syafi'i itu kan laki-laki hebat itu. Tukang menuntut ilmu sama dengan anaknya. Suatu hari dia mau pergi ke rumah seorang guru. Semenjak pagi sudah keluar. Perbekalan sudah habis. Kalau dibelanjakan juga nanti tidak sampai jalan. Dari mulai pagi hanya minum air. Sampailah sore. Selepas zuhur tidak juga ketemu makanan. Perjalanan masih jauh. Macam mana ini? Akhirnya berjalan-berjalan sampailah anak sungai. Dia pun minum di situ. Ketika sedang enak-enak minum di air sungai tadi, nampak buah apel hanyut. Pucuk ditimpa ulam tibo. Pucuk dipinta ulam tibo. Awak lapar, apel datang. Diambilnya apel yang hanyut di sungai itu. Diambil, dimakannya lah orang apel hanyut itu. Baru setengah dimakan tersadar. Ini apel siapa ini? Wah, ini apel siapa ini? Apa orang yang punya udah rela ini? Kalau dia yang punya ini tidak rela, macam mana ini? Memang apel itu sedikit. Tapi sedikit bisa merusak yang lain. Ibu-ibu masak gulai bulan puasa. Masak gulai ayam kampung. Masak gitu. Ya kan? Dengan tiba-tiba kita tengok kucing kita berak. Ya. Kita ambil sedikit tai kucing itu, kita masukkan ke dalam gulai tadi. Bapak-bapak tahu, bapak-bapak makan tidak gulai itu lagi? Tidak. Sedikitnya tai kucing itu, tapi rusak gulai dibuatnya. Itu yang dikatakan orang tua kita dulu, gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Yang sikit itu bisa merusak. Yang sikit itu bisa merusak. Wah, hancur saya ini. Udah termakan, udah masuk perut, macam mana muntahkannya. Jadi kata ayah Imam Syafi'i itu, udahlah. Saya cari. Karena ini di tepi sungai, tentu kebun apelnya itu di tepi sungai juga. Mudah mencarinya. Oh, dicarinya. Dari mulai sudah zuhur dia naik berjalan, asar baru ketemu. Ada kebun apel orang yang beberapa dahannya itu sampai ke sungai. Oh, ini dia ini. Udah 2 jam berjalan lebih baru ketemu. Alhamdulillah.
Bisa minta izin dengan yang punya. Oh, minta izin. Ada orang tua di situ, sekitar umur-umur 60-an. Ayah Imam Syafi'i baru sekitar 20-an waktu itu. Pak tua, betul enggak ini apel bapak ini? Tengok sama orang tua tuh, iya betul ini apel saya ini. Kenapa? Itulah Pak tua. Saya kan dalam perjalanan musafir saya, dia mau nuntut ilmu. Ke rumah siapa? Ke rumah Syekh yang di sana ini. Lapar Pak, dari pagi belum makan. Ketika saya berwudu dan minum zuhur tadi, hanyut apel. Hanyut apel. Karena lapar saya makan Pak. Karena ini apel Bapak. Ambung, saya mohon kerelaan hati, halalkanlah Pak. Of course, why not? But in conditions. Wah, itu oke, kenapa tidak? Tapi ada syaratnya. Apa itu? 2 syaratnya. 2 conditions. Apa itu? Yang pertama, engkau mesti kerja di perkebunanku ini, di kebun apelku ini selama 2 bulan tanpa gaji. Coba bapak-bapak pikir, apel yang dimakan setengahnya. Semahal-mahal apel sebiji di Pekanbaru ini anggaplah 20.000. Artinya yang dimakannya kan cuma 10.000-nya itu. Disuruh bekerja 2 bulan tanpa gaji, kan kelewatan itu. Terkejut ayah Imam Syafi'i itu. 2 bulan tanpa gaji. Hanya karena setengah kerat apel. Tapi ditengoknya orang tua itu bakar-bakar sampah, bakar-bakar kayu itu. Dia datang ke situ, diletakkannya tangannya di atas api. Panas. Api di dunia aja udah panas, apalagi api di akhirat. Sudahlah. 2 bulan bekerja tanpa gaji pun jadilah. Yang penting terbebas dari azab api neraka. Wah, begitu. Kalau kita, jangankan apel hanyut di Sungai Sail kan. Mobil orang hanyut kita ambil juga. Itu masalahnya. Bekerjalah. Orang tua tadi nengok juga orang ini bekerja. Betul-betul serius dia bekerja. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan, tapi tidak dikasih duit. Selesai 2 bulan, dia pun menghadap. Pak tua, 2 bulan udah selesai. Tolong halalkan apel setengah yang saya makan dulu. Oke, saya tepat janji, tapi Anda juga harus tepat janji. Apa itu? Kan saya bilang ada 2 syaratnya. 1 udah selesai, tinggal yang 1 lagi. Apa itu? Engkau harus menikah dengan anakku. Wah. Disuruh anak muda disuruh menikah, tentu semangat dia. Orang ngantuk dikasih bantal namanya itu. Maimbau orang katibu, mengundang orang kadatang namanya itu. Gembira dia. Tapi ingat, anakku buta. Hilang gembiranya 1/4. Anakku lumpuh. Hilang gembiranya 1/2. Anakku bisu. Hilang gembiranya 3/4. Anakku peka. Hilang gembiranya 4/4. Orang mau kawin cari bahagia. Kenapalah aku mau kawin justru menderita. Mau ditolaknya. Nggak betul ini Pak tua. Udah 2 bulan kerja tanpa gaji, saya laksanakan dengan betul. Ini disuruh nikah pula dengan orang bisu, peka, lumpuh, buta. Ba'alah sangsai bana badan kini katanya. Onde. Tengoknya juga orang tua itu bakar-bakar sampah kan. Diletakkannya tangannya di api, onde panas. Biarlah menderita di dunia, tapi jangan menderita di akhirat. Ya. Mungkin inilah nasib badan. Yalah Pak, kalau begitu nikahlah Pak. Yang penting selesai urusan di dunia ini. Cari saksi, cari. Panggil qadhi, panggil. Mertuanya sendiri yang menikahkan dia. Aku nikahkan kau dengan anakku gini. Ada duit. Onde Pak.
Sekarajo 2 bulan pun ndak digaji, caranya piti lo kan carinan karuah tuh sebenarnya kan. Carinan karuah itu. Ayat Quran ada yang hafal. Kalau ayat Quran saya hafal Quran, oke. Maka mas kawinnya hafalan Quran yang kau miliki. Engkau mesti menghafalkan ayat itu kepada putriku. Setuju? Setuju. Udah tambah lagi kerjaan baru. Mengajar istri menghafal Quran. Dek piti ndak aduh. Sah-sah. Pak tua, saya kan udah nikah ini. Ya. Manalah istri saya itu. Selama saya bekerja di sini tidak pernah nampak pun. Sekarang dinikahkan, walaupun dia buta, dia tuli, dia peka, dia bisu, itulah istri saya. Saya terima dia apa adanya, bukan apanya ada. Ya, itu kamarnya. Pergilah ke sana. Orang biasanya pergi ke kamar pengantin kan semangat kan. Oh ini lunglai jalannya lagi, onde. Cemanalah nasib macam itu kan. Marah saibana. Sang dia sampai ke pintu itu diketuknya lah. Assalamualaikum. Terdengar suara menjawab. Waalaikumsalam. Terdengar pula orang berjalan. Terdengar pula orang buka pintu. Ketika pintu terbuka, berhadap-hadapan. Ya. Nampaknya orang tidak buta. Melihat ada perempuan cantik luar biasa, tidak buta, bisa berjalan, bisa berbicara, ditutupnya pintu itu. Dia lari balik keluar. Onde Pak tua, labuek doso baru ambo. Kenapa? Salah masuk kamar. Kenapa salah? Perempuan tadi tidak peka. Kenapa? Ketika saya mengucapkan salam, dijawabnya. Orang peka tidak mungkin menjawab. Dan tidak bisu diungkapkannya waalaikumsalam. Tidak lumpuh, dia bisa berjalan ke pintu. Tidak buta, dikijoknya den. Mengkijok laki surang apa salahnya? Jadi macam mana ini Pak katanya kan? Dosa baru Pak, ini masalah. Tapi kan Bapak yang bilang kamar itu ya, bukan dia Pak. Katanya. Apa kata ayah? Apa kata orang tua tadi? Betul, itu dia. Enggak Pak, iya. Dia enggak buta Pak, betul. Memang dia enggak buta. Aku katakan dia buta karena matanya tidak pernah melihat yang haram. Ku katakan bisu karena mulutnya tidak pernah berkata yang haram. Ku katakan peka karena telinganya tidak pernah mendengar yang haram. Ku bilang lumpuh karena kakinya tidak pernah pergi ke tempat yang haram. Maka anak baik seperti itulah yang cocok menjadi istri bagi lelaki soleh seperti Anda. Itu bedanya ayah Imam Syafi'i dengan ayah-ayah di Masjid Alhamdulillah. Kalau ayah Imam Syafi'i nampak anak gadis rancak dalam kamar, lari keluar. Kalau bapak-bapak kita ini lari ke dalam semua ini. Begitulah hebatnya itu. Lalu apa kata orang tua itu? Karena kau 2 bulan kerja di sini tanpa digaji, maka seluruh kebun apelku ini kuserahkan padamu. Itu namanya sengsara membawa nikmat. Begitulah orang takutnya dengan dosa itu. Hanya setengah apel itu. Berjam-jam dia berjalan, 2 bulan dia bekerja tanpa harus menerima gaji. Kalau kita berapa banyak absen palsu yang kita tanda tangani, SPJ fiktif yang kita buat.